Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada perkuliahan kali ini, hakikat perencanaan akan kita bahas berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan. Mulai dari apa hakikat sebenarnya sebuah perencanaan, skopnya, proses-prosesnya, pendekatan-pendekatannya, sampai bagaimana manajemen perencanaan pembangunan. Dan apa sih sebenarnya kaitan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan, baik dalam skala daerah, regional, ataupun dalam skala nasional. Nah, itu bahan-bahan outline yang akan kita bicarakan pada kuliah kali ini. Jadi silakan dicek di kanal Cikal Akal kuliah-kuliah yang lainnya. Jadi perencanaan sebenarnya bisa pada skala mikro, menengah, atau meso sampai kepada makro. Jadi setiap orang sebenarnya punya rencana. Jadi kalau Anda mau ke kampus, Anda mau ke kantor, pasti sudah ada di benak kita tahapan-tahapan rencana yang akan kita lakukan. Mau lewat mana, sama siapa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita gagal dalam merencanakan, sebenarnya kita merencanakan kegagalan. Jadi posisi perencanaan ini sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Pada level individu misalnya, Anda ingin menjadi sarjana. Apa yang ingin dilakukan di dalam mencapai kesarjanaan tersebut? Belajarnya dengan siapa, ikut organisasi apa, dan buku-buku apa yang harus dibaca, dan bagaimana melakukan perencanaan-perencanaan dalam aktivitas keseharian kita untuk mencapai tujuan tersebut, dan seterusnya sampai kepada nasional. Jadi semakin ke bawah ini semakin kompleks, variabelnya makin banyak. Di rumah tangga sudah ada bapak, ibu, saudara-saudara, begitu juga di kelompok. Ada berbagai macam profesi. Apalagi kalau sampai kepada level nasional, itu makin kompleks lagi. Jadi semakin ke bawah ini semakin banyak kepentingan, semakin komplekslah suatu perencanaan itu. Nah, jadi menurut Friedman, hakikat dari sebuah perencanaan adalah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama. Berarti ini konteksnya adalah kelompok atau negara ataupun lembaga yang melibatkan banyak pihak, karena ada visi bersamanya. Dari sini kita bisa membantah orang yang mengatakan bahwa kebanyakan rencana tidak ada aksi. Padahal rencana itu sendiri adalah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan. Jadi ada 3 poin penting di sini yang mesti di-highlight. Pengetahuan, tindakan, dan visi. Jadi kalau tidak ada pengetahuan, ya tindakannya pasti tidak terarah. Tindakan dan pengetahuan juga itu harus diarahkan oleh sebuah visi yang ingin kita capai. Jadi perlu diingat betul-betul ini bahwa ya perencanaan itu juga tindakan. Tindakan untuk mencapai tujuan. Supaya tindakannya terarah, kita butuh pengetahuan yang banyak tentang apa yang ingin kita capai tersebut. Jadi tidak benar ya kalau ada yang mengatakan bahwa rencana itu sekedar ide. Ya, rencana itu harus diaplikasikan ke dalam tindakan. Kalau dia sekedar rencana, ya itu cuma angan-angan, bukan rencana sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan sedikit dengan pembangunan, karena ini konteksnya perencanaan pembangunan, tentu bersifat makro, ada 3 pelaku yang paling sering kita lihat, yaitulah negara itu sendiri. Ya, negara pasti ada lembaga-lembaga, ada lembaga eksekutif, yudikatif, sama legislatif, dan lembaga-lembaga layanan publik lainnya. Nah, sedangkan di warga negara seperti kita ini pasti banyak kelompok-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok arisan, media, NGO-NGO, dan komunitas-komunitas lainnya. Nah, sedangkan di sisi yang lain ada bisnis, kelompok bisnis. Bisa UMKM, kelompok bisnis menengah, sampai kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Bahkan kalau dalam konteks
pembangunan yang berskala nasional pasti tidak bisa dipisahkan dengan multinational corporation. Nah, untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, investasi langsung atau investasi tidak langsung. Nah, kemampuan melihat pelaku-pelaku pembangunan ini akan melahirkan berbagai banyak pisau analisa. Nah, sebenarnya negara itu tujuannya apa? Apakah ingin mensejahterakan warga negaranya kah? Dengan berbagai perencanaan dan kebijakan pembangunan, ataukah mengembangkan kewirausahaan atau bisnis? Tentunya kembali kepada undang-undang kita bernegara. Pancasila mengamanahkan apa, Undang-Undang Dasar 45 mengamanahkan apa. Itu rujukannya tentunya. Nah, kalau dilihat, ini juga bisa dibaca pada Permendagri 86 2017. Nah, proses-proses perencanaan pembangunan itu bisa bersifat politik, teknokratik, partisipatif, dan bottom up atau top down. Kalau ada yang punya yang lain silahkan ditambahkan. Nah, seperti sekarang ini sedang ada proses pilkada di beberapa kabupaten kota. Nah, tentu calon kepala daerah itu memiliki rencana, visi misi, janji-janji politik kepada konstituennya. Nah, janji-janji politik itulah yang akan dia wujudkan kalau misalnya dia terpilih. Kalau terpilih dan kalau bisa diwujudkan. Nah, itu proses politik di situ. Itu sebenarnya semacam kontrak ya, kontrak kepada konstituennya. Nah, sedangkan kalau melibatkan pakar atau lembaga tertentu, mungkin kampus atau lembaga think tank atau kalau lembaga konsultan di dalam membuat perencanaan dengan menggunakan tools-tools kerangka berpikir ilmiah, nah, itu masuk dalam proses teknokratik. Nah, proses teknokratik ini ada mata kuliah khususnya, yaitu teknik perencanaan pembangunan. Di situ dipelajari berbagai tools-tools dalam perencanaan pembangunan, mulai dari shift analysis, regresi, apalagi input-output, sampai kepada AHP. Nah, pokoknya semua proses-proses teknokratik untuk mewujudkan sebuah perencanaan yang bermuara kepada sebuah kebijakan pembangunan, kalau dalam konteks pembangunan. Yang ketiga adalah partisipatif. Jadi, ini melibatkan seluruh stakeholder. Kalau tadi itu kelompok besarnya ada 3, ada negara, ada warga negara, dan ada bisnis atau dunia usaha. Itu dilibatkan semuanya. Jadi musrembang misalnya di level desa kelurahan atau kecamatan misalnya, itu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dunia usaha, pemerintahan, tokoh-tokoh pemuda, LSM, OKP dalam menyusun sebuah perencanaan. Musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan. Itu berlevel-level. Nah, di yang keempat ini kalau itu top down, misalnya dari perencanaan pusat nih, terus bikin perencanaan dan melibatkan sampai ke level-level bawah, ini biasanya bersifat sosialisasi saja, atau meminta masukan untuk perencanaan yang lebih bagus, itu top down. Sedangkan sebaliknya itu bottom up, kayak tadi musrembang itu. Jadi musrembang dari desa, terus ke kecamatan, terus ke kabupaten, provinsi, sampai kepada musrembang nasional. Itu bottom up. Tetapi seluruh ini, keempat ini biasanya dalam satu siklus perencanaan pembangunan. Nah, kalau kita merangkum dari pelaku, terus proses, dalam suatu siklus, maka itulah yang akan kita sebut dengan tradisi analisis kebijakan. Jadi siapa yang membuat kebijakan, siapa yang dilibatkan, apa kebijakannya, prosesnya bagaimana, apakah proses politik, proses teknokratik, sampai kepada bottom up dan top down, itu dilalui proses-proses seperti begitu.
Semakin banyak proses yang dilakukan, semakin banyak melibatkan aktor-aktor kunci, maka sebuah perencanaan itu akan bagus dan melahirkan bisa saja kebijakan yang lebih bisa mewakili hajat hidup orang banyak. Nah, seperti begitu. Nah, kalau kita bicara pada ruang lingkupnya, bisa kita lihat di sini, karena ini konteksnya perencanaan pembangunan, kita spesifikkan misalnya membandingkan antara nasional dengan daerah. Jadi kalau misalnya diperhatikan pada ruang lingkup, rencana pembangunan jangka panjang nasional, RPJMN nasional, nah sedangkan di daerah ya RPJMD kalau yang 5 tahunan. Nah ini bisa dia seterusnya sampai kepada rencana kerja OPD, organisasi perangkat daerah. Kalau di Kementerian Nasional ada rencana kerja kementerian lembaga. Nah sampai kepada hal yang paling mikro, yaitu bisa kita lihat dalam menentukan proses pembangunan ini bisa menempuh berbagai proses-proses yang tadi, apakah proses politik, teknokratik, ataupun sampai kepada pendekatan bottom up dan top down. Jadi semuanya bersifat hierarkis ke atas, ke bawah. Dari RPJMN, terus turun ke bawah ke RPJ, RKP, sampai kepada nanti di kerangka anggarannya. Begitu juga di daerah. Jadi semua bersifat hierarkis. Dari RPJPD, RPJMN, RKP daerah, sampai prioritas pembangunan. Nah, misalnya, apakah daerah itu membutuhkan infrastruktur kah? Pembangunan dalam bidang pendidikan kah, kesehatan kah, atau yang lain sebagainya. Yang penting jangan seperti salah satu kampanye seorang kepala daerah yang ingin mengutamakan infrastruktur. Misalnya karena dia ingin membangun jembatan. Tapi begitu diberitahu bahwa Pak mau bikin jembatan bagaimana Pak? Menghubungkan dua sungai, sementara daerah kita tidak punya sungai. Pemerintahnya bilang, yang calon itu mengatakan ya kalau perlu kita bangun sungai. Itu hal-hal yang dianggap mencederai hakikat perencanaan tadi. Jadi dia harus berbasis kepada pengetahuan, tindakannya karena berbasis pengetahuan akan bagus dan untuk mencapai visi bersama. Nah, tinggal kita perhatikan apakah pada skala nasional ataupun daerah proses-proses perencanaan pembangunan itu ditempuh dengan sebagaimana mestinya. Bukan hanya bertumpu kepada kepala daerah yang terpilih, tetapi betul-betul dia diatur oleh sebuah sistem perencanaan, karena ini levelnya adalah undang-undang sampai kepada peraturan menteri, ya, mestinya bersifat by system. Nah, sebentar kita akan bicarakan sebenarnya apa itu sistem. Apa itu sistem perencanaan pembangunan? Nah, karena sangat tidak berbasis sistem kalau semua harus dikembalikan kepada kepala daerah ataupun presiden. Hal yang penting di dalam perencanaan ataupun perencanaan pembangunan itu adalah dua hal ini. Bagaimana mengidentifikasi masalah dan bagaimana menetapkan tujuan. Jadi tujuan ditetapkan itu betul-betul untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Yang menjadi soal adalah bagaimana mengidentifikasi masalah ini dengan bagus. Nah, tentu bisa menggunakan proses-proses yang tadi, bisa proses politik, bisa proses partisipatif, teknokratik, bottom up, dan lain-lain. Nah, karena tujuan itu semestinya bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, buat apa kita membuat perencanaan pembangunan misalnya, tetapi tidak untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi sebenarnya siklusnya bisa dilihat seperti pohon lah. Akar masalahnya apa gitu ya. Pengetahuan apa yang kita miliki untuk mengatasi akar permasalahan tersebut. Supaya ini bisa bertumbuh dengan bagus. Ya, ilustrasinya seperti begitulah ya. Jadi identifikasi akar masalah dengan bagus itu akan menentukan nanti tujuan yang akan
ditetapkan di dalam sebuah perencanaan. Ini tidak berbeda jauh dengan proses ya, jadi saling kait-mengkait. Jadi antara tadi ada proses politik, ada pendekatan politik. Nah, tinggal kita lihat sebenarnya di suatu daerah itu atau dalam satu negara mana sih yang dominan? Apakah pendekatan dalam politiknya yang dominan kah? Ataukah pendekatan teknokratik atau teknisnya yang dominan? Ataukah konsensusnya? Ya misalnya deal dengan partai politik, deal dengan konstituen, kontraknya dengan konstituennya dan seterusnya. Nah, artinya semakin ke sini kalau kita perhatikan ya, ada dari interaktif dan rasionalnya, terus dari subjektif dan objektifnya. Nah, tengah-tengahnya itu perpaduan antara objektif dan subjektif. Jadi perencanaan tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang subjektif. Jadi seorang kepala daerah yang konsen kepada bidang tertentu, mungkin karena dia kontraktor, ya dia lebih mengutamakan infrastruktur misalnya. Tetapi kalau misalnya dia orang dari kampus misalnya yang terpilih, bisa saja dia lebih konsen kepada pembangunan umat manusianya, pendidikannya, kesehatannya, dan perangkat-perangkat pendukung yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin dia mengutamakan pendekatan yang teknokratik, maka bisa saja pendekatannya itu lebih objektif. Semakin dia bersifat konsensus, misalnya konsensus antara partai politik yang mengusungnya dengan kepala daerah. Nah, itu umumnya cenderung tidak objektif. Ya, kita lihat saja sekarang, misalnya. Apakah proses-proses pembangunan itu lebih bersifat subjektif kah atau bersifat objektif? Nah, tidak susah untuk melihatnya. Dicek saja misalnya datanya di suatu daerah, apakah jumlah kemiskinannya misalnya tinggi. Jadi misalnya persentase kemiskinan meningkat misalnya berapa persen, begitu ya. Terus kita cek, prioritas pembangunannya di sana itu belanja barangnya misalnya banyak sekali, belanja perjalanan dinasnya banyak sekali, dan lain sebagainya. Itu bisa dicek sebenarnya. Itulah kenapa kita butuh data untuk mengecek sebenarnya adakah political will dari pemerintah itu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih mengarah kepada kesejahteraan bersama. Jadi perencanaan pembangunan itu bukan sekedar dokumen-dokumen yang diberikan kepada pemerintah, tetapi dia punya misi untuk merubah struktur sosial dan struktur ekonomi kita khususnya. Bahkan kalau sampai kepada level merubah mindset kebudayaan itu luar biasa. Seperti yang pernah terjadi di Cina, ada revolusi kebudayaan Cina. Deng Xiaoping itu berhasil merubah Cina yang sangat yang sangat komunis terus dirubah beradaptasi dengan dunia internasional. Akhirnya dia bisa berkembang. Jadi proses-proses transformasi masyarakat dari tradisional terus berkembang sampai kepada masyarakat yang maju. Masyarakat yang maju itu bukan berarti bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang tradisional yang bagus itu ditinggalkan. Masyarakat yang modern bukan berarti bahwa nilai-nilai lokal yang bisa mengembangkan kesejahteraan itu dihilangkan sama sekali. Jadi proses-proses transformasi sosial tetap memperhatikan unsur manusianya. Pembangunan itu muaranya untuk manusia, dari manusia dan untuk manusia. Makanya kita butuh sumber daya di sini. Kalau kita perhatikan dari masyarakat tradisional terus berkembang menjadi masyarakat maju, dari pemanfaatan sumber dayanya juga berbeda. Pemanfaatan sumber daya, ipteknya, dan faktor-faktor produksi yang lain itu berbeda. Bisa saja dari dulu itu sudah ada juga penelitian manusia, riset-riset, tapi namanya belum R&D. Ya misalnya orang berproses dari menggunakan api dengan menggesek-gesek batu, terus berkembang dan seterusnya. Itulah proses transformasi. Oleh karena itu, untuk melihat proses-proses ini pasti dibutuhkan alat analisa. Kita butuh misalnya
dokumen perencanaan dan hasil-hasilnya apa sih yang dicapai dari uh, perencanaan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder. Jadi pembangunan jangan sekadar dimaknai sebagai infrastruktur, jembatan seperti janji kepala daerah tadi ya, yang ingin mengadakan jembatan di daerahnya yang tidak ada sungainya. Nah, hakikat pembangunan itu kalau kita bisa lihat muaranya itu adalah capacity building sebenarnya. Jadi ada di sini untuk mendorong pertumbuhan dan improvement atau pengembangan. Nah, dari pertumbuhan misalnya ada transformasi ekonomi, peningkatan pendapatan dan kemajuan teknologi. Nah, di pengembangannya bagaimana supaya akses terhadap pelayanan publik itu makin bagus, kualitasnya bagus. Nah, di slide sebelumnya tadi disampaikan tentang transformasi sosial. Ingat ya bahwa perubahan itu berbeda dengan transformasi. Saya sering mengistilahkan bahwa perubahan itu seperti ular yang berubah berganti kulit setiap musim tertentu. Sedangkan transformasi itu saya biasa istilahkan adalah proses transformasi dari ulat itu menjadi kupu-kupu ya. Itu perlu diingat baik-baik sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi kalau perubahan itu perubahan bentuk saja, tetapi transformasi di situ ada selain perubahan bentuk juga ada perubahan kualitas. Jadi kita lihat saja itu kepompong ya. Ulat menjadi kepompong, terus bertransformasi menjadi kupu-kupu muda sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi itu yang perlu diingat bahwa perbedaan perubahan dengan transformasi. Jadi bisa saja misalnya struktur ekonominya berubah, ya, tapi harapannya juga ada berdampak kepada transformasi sosial, ya, ada peningkatan kualitas. Itu yang mesti diperhatikan di sini. Jadi transformasi ekonomi itu bukan sekadar perubahan struktur ekonominya dari bertani terus industri terus jasa, tetapi di situ ada peningkatan kualitas hidup. Yang namanya saja kualitas berarti bukan saja dari sisi pendapatan sebenarnya, tetapi dari sisi kualitas hidup yang lebih tinggi. Misalnya ukuran-ukuran kebahagiaan, keamanan, kesehatan. Jadi meskipun dasarnya adalah pendapatan, tetapi ini tidak cukup untuk mengukur sebuah kesejahteraan. Tapi diingat juga bahwa yang bisa diukur itu adalah pertumbuhan ini, yang sebenarnya arahnya adalah peningkatan kualitas. Nah, kualitas hidup manusia. Nah, ini antara growth dengan improvement, pertumbuhan dengan pengembangan tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk melihat ada transformasi ekonomi, nah perlu juga diperhatikan salah satunya itu adalah akses terhadap pelayanan publik. Apakah adil, merata, dan seterusnya. Jadi kalau kita belum merasakan aspek-aspek itu, sebenarnya hakikat pembangunan belum kita capai. Nah, oleh karena itu terus diupayakan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan. Nah, karena perencanaan pembangunan itu adalah sebuah sistem ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya, ada peraturan kepala daerahnya, dan seterusnya. Dan siklusnya hampir setahunan, ya, dari bikin proses perencanaan sampai kepada eksekusinya di kegiatan. Nah, apa sih sebenarnya sistem? Jadi banyak orang cenderung menyalahkan sistem. Ini karena sistem pendidikan kita yang salah. Tetapi apa sih sebenarnya itu sistem? Benarkah dalam perencanaan pembangunan sistem itu benar-benar bekerja? Mari kita cek apa yang dimaksud dengan sistem, ya. Jadi sistem itu adalah
gabungan dari beberapa bagian yang bekerja untuk tujuan bersama. Jadi dia gabungan dari unit yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada unit-unit. Yang paling gampang lah misalnya di sini ada jendela, ya. Jendela itu punya sistem, pintu punya sistem. Pintu bisa berfungsi sebagaimana pintu ketika ada baut-baut yang mengikatnya, ada gagang pintunya, ada kayunya, ada penyangganya dan seterusnya. Itu sistem pintu. Jadi sebuah sistem itu mestinya saling menguatkan antar unit-unit yang ada. Suatu sistem juga bisa dikenal dari suatu fenomena yang strukturnya telah diketahui. Jadi tidak bisa tiba-tiba dalam suatu sistem perencanaan pembangunan itu ada yang tiba-tiba muncul menitipkan ini misalnya, oh saya mau bangun ini, tidak bisa. Jadi semua strukturnya telah diketahui, jelas pekerjaannya, jelas tupoksinya, dia mengerjakan apa, untuk mencapai tujuan bersama. Itu definisi sistem. Makanya kalau kita bisa sederhanakan, sistem itu setidaknya memuat 3 hal. Yang pertama adalah interdependen. Jadi ada semacam hubungan fungsional. Kayak tadi, pintu atau jendela yang kita ambil contoh di ruangan ini. Atau meja ini yang kita pakai. Itu contoh sebuah sistem. Di mana elemen-elemennya saling terjadi hubungan fungsional. Terus ada satu kesatuan, ya ada satu kesatuannya namanya meja. Tujuannya apa? Apakah tujuannya orang membuat meja? Ya, nah itu. Jadi keterpaduan inilah baru kita mengatakan sebuah sistem. Ya, jadi ini sistem yang ideal. Ada hubungan fungsional. Makanya kan kalau di kementerian lembaga atau di OPD atau dinas itu pasti ada tupoksi masing-masing. Seandainya semua tupoksi berfungsi dengan bagus, maka kita tidak akan menemui sebuah sistem yang gagal. Ya, seperti software ya, yang kita gunakan ini, kalau ada yang error bahasa pemrogramannya, pasti akan keluar notifikasi sistem failure. Jadi jangan-jangan sistem pembangunan kita ini banyak failure-nya. Sistem itu hadir untuk kalau bisa sih menyelesaikan sebuah masalah. Berarti sepanjang ada masalah yang kita hadapi, sistem itu harusnya dioptimalkan. Nah, ini sangat kompleks ya. Sekompleksnya di mana kita butuh mensinkronisasi dalam sebuah sistem perencanaan, bagaimana mensinkronisasi antara tujuan atau goals dengan strategi. Strategi diturunkan menjadi sebuah kebijakan. Dari kebijakanlah turun menjadi aksi, program atau kegiatan. Nah, sekali lagi ini merujuk kepada definisi yang kita kutip sebelumnya, Friedman, bahwa perencanaan itu adalah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini memang bentuknya hierarkis. Ada banyak pihak yang terlibat, maka akan melahirkan model analisa kebijakan. Nah, ini saya ambil contoh dari sistem dinamik ya, sistem dinamik. Jadi ada real world, ada real world history, masa lalu. Makanya dalam perencanaan itu pasti kita butuh data-data historis, ya, data-data masa lalu, data-data pertumbuhan ekonomi, data-data anggaran, data-data dari semua dinas misalnya, SKPD dan seterusnya. Nah, karena fenomena itu akan berubah terus. Nah, ini hanya menunjukkan model analisa kebijakan yang sangat bersifat dinamis. Jadi, perlu penyesuaian-penyesuaian dalam melaksanakan sebuah perencanaan pembangunan. Ada model behavior, ada model struktur. Ini model sistem dinamik. Saya ambil contohnya. Oke, jadi saya mempersilakan kepada teman-teman mahasiswa untuk membuat simulasi tentang hakikat perencanaan. Jadi Anda silakan membuat, kalau di kelas offline ini berkelompok, tapi ini karena musim pandemi, silakan dibuat rencana tujuan
sendiri-sendiri, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, apa yang ingin dicapai, terus pengetahuan-pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. Jawabannya ini per orang silakan diupload ke folder masing-masing di portofolio tugas. Jadi bisa menggunakan mind map yang pernah dipelajari waktu semester 2, terus diberikan narasi. Silakan bereksperimen lah ya, membuat tugas-tugas yang sebagus mungkin. Nah, perbincangan kita selanjutnya, tapi ini nanti di bagian setelahnya, yaitu karena tadi kita bicara tentang analisa kebijakan, terus ada transformasi sosial. Nah, berarti kita butuh tentang jenis-jenis perencanaan. Ini akan kita bicarakan pada topik yang akan datang. Oke, demikianlah kuliah kita hari ini. Topik-topik selanjutnya yang perencanaan pembangunan berkaitan dengan transformasi sosial akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan dicek di kanal Cikal Akal untuk kuliah-kuliah yang lainnya. Sekian, bila itu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.